Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur KPU Kabupaten Banyumas, jumpa lagi di Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Ruang ngobrol santai tapi penuh dengan makna seputar kepemiluan dan demokrasi Banyumas. Kali ini kita hadir dalam edisi Wakil Rakyat Menyapa. Sebuah edisi khusus di mana kita menghadirkan anggota legislatif untuk ngobrol bareng tentang kerja-kerja dan kaitannya dengan demokrasi di Banyumas. Dan istimewa sekali kita ditemani oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas, Bapak Didi Rudianto, SEMM, selaku Komisi 1 yang mengawal demokrasi di Kabupaten Banyumas. Sebelum kita ngobrol, kita perlu perkenalan terlebih dahulu ya, itu kan, untuk Pak Didi Rudian, itu kan, secara langsung. Monggo Pak Didi Rudian untuk bisa memperkenalkan kepada sedulur KPU Kabupaten Banyumas, sehingga sedulur KPU Banyumas itu bisa mengetahui Bapak Didi Rudian ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony ini diceluke kayaknya nyong bapak, kayaknya ketone tua banget. Oh iya. Mas ya. Mas kan? lah. Ya. Nah, Mas lebih cocok nih. Siap. Jadi nama saya itu Didi Rudianto. Cuman memang teman-teman sering memanggilnya Didi Rudian, ya Mas Tony. Ya, Tony kira digawa. Iya. One jarang ketinggalan. Nah, kebetulan saya sekarang itu ditunjuk oleh Partai PDI Perjuangan untuk menempati Ketua Komisi 1 DPRD Banyumas di bidang hukum dan pemerintahan. Ini hal yang baru jadi Mas Tony. Jadi luar biasa, saya terima kasih sekali diundang dalam Ngodemas ya, ngobrol demokrasi bareng KPU Banyumas. Ini sing pertama, mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan, berkolaborasi dan elaborasi dalam konteks KPU Banyumas gitu Mas. Siap. Mas Tony sehat? Alhamdulillah kita diberi kesehatan ini. Baik Pak Didi, untuk selanjutnya bisa mungkin nanti dijelaskan kepada teman-teman sedulur KPU Kabupaten Banyumas, apa saja tugas pokok dan fungsi daripada Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas. Monggo Pak Didi. Jadi kalau di DPRD itu kan terjadi ada 4 komisi ini Mas Tony. Komisi dulu pakainya abjad. Komisi A, B, C, D. Tapi dan perubahan perda yang baru itu kita menggunakan pakainya Romawi. Komisi 1, 2, 3, dan 4 seperti di teman-teman DPR RI. Seperti nasib meh lebih apik juga ke depan. Jadi kalau Komisi 1 itu kebetulan kami itu juga diisi oleh teman-teman para punggawa mantan partai yang satu luar biasa ini. Dan mantan pimpinan DPD itu sebagian besar itu sekarang di Komisi 1 Mas Tony. Nah, Komisi 1 itu bidang hukum dan pemerintahan. Intinya kami adalah sebagai tugas kami itu dalam konteks pertama itu jelas di hak budgeting kami. Tugas kami jadi menganggarkan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan rekan kerja di Komisi 1. Kedua itu kami juga kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, wabil khusus di bidang hukum dan pemerintahan. Nah, yang ketiga ini Mas Tony, walaupun kami tidak semuanya orang hukum, kami juga satu fungsi kami adalah membuat legislasi, yaitu bikin perundang-undangan atau di tingkat Kabupaten Banyumas namanya membuat peraturan-peraturan daerah yang ada di Kabupaten Banyumas. Wabil khusus yang berhubungan dengan pemerintahan kita. Begitu Mas Tony. Oke. Kalau dalam konteks penyelenggaraan pemilu nih atau pemilihan kepala daerah nih, gitu kan, seperti apa ini? Kalau bentuk gitu kan, hubungan kerja, koordinasi antara Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas dengan KPU Kabupaten Banyumas. Ini biar pemirsa seluruh KPU Banyumas mengetahui hubungannya apa nih Komisi 1 karo KPU Kabupaten Banyumas itu.
Ini hal yang sangat luar biasa sekali buat kami itu teman-teman di Komisi 1 ini yang salah satu rekan kerja kita adalah Mas Tony dan teman-teman ini di KPU Kabupaten Banyumas sebagai kepanjangan tangan di pemerintah pusat yang ada dalam konteks pemilihan legislatif, presiden, dan seterusnya. Nah, kami teman-teman di Komisi 1 terus dalam konteks hubungan kerja dan teman-teman di KPU ini, saya pikir ini cukup harmonis, Mas Hani. Karena kami dengan teman-teman KPU sering diskusi, baik dalam ruang-ruangan yang formal maupun di warung-warung kopi yang biasa kita langganan itu. Tapi yang konteksnya kami selalu mensupport apapun kegiatan yang ada di teman-teman di KPU. Dalam konteks misalkan hak budgeting misalkan. Dalam konteks kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman di KPU, kami juga kemarin kan sudah juga membahas tentang perda tentang untuk yang pilkada nih. Ya, untuk anggaran 2029. Anggaran 2029 sehingga karena itu multi years budgeting. Jadi kami harus mulai punya peraturan itu akan ke depan itu anggaran di teman-teman KPU nantinya bisa maksimal dan kami bisa menganggarkan di pemerintah daerah secara juga sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan di teman-teman di KPU. Informasinya sudah sudah disepakati untuk anggaran untuk Pilkada 2029 ya. Betul. Jadi kemarin teman-teman di Komisi 1 itu berada dengan teman-teman diskusi dengan teman di KPU itu kami sudah perda kami sudah dilaporkan di rapat paripurna. Kami tinggal menunggu pengesahan dari Biro Hukum Provinsi saja, minta nomor registrasi. Dan di situ sudah tersepakati untuk anggaran-anggaran kebijakan untuk pilkada berikutnya, Mas Tony. Nah, mudah-mudahan anggaran itu nantinya juga cukup untuk penyelenggaraan pemilu yang seperti yang kita harapkan bersama-sama. Amin. Ya, karena nanti ini kan 2029 itu dengan mekanisme dan wajah berbeda itu terkait dengan adanya putusan MK yang kemarin itu akan merubah terkait dengan peta perpolitikan begitu di tahun 2029. Wah, menarik sekali ini ya penjelasan dari Pak Didi itu kan. Tadi kita sudah mendengarkan apa itu tugas fungsi pokok daripada Komisi 1. Tadi kita juga sudah mendengarkan terkait dengan hubungan antara KPU dan Komisi 1 dan alhamdulillah ini juga sudah diparipurnakan terkait dengan anggaran pilkada di tahun 2029 sehingga memang Komisi 1 dengan KPU itu hubungannya sangat harmonis ya, berjalan dengan baik gitu ya, komunikasi di belakang meja itu kan ngopi bersama itu ya untuk demi suksesnya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ya, terutama ini pilkada 2029 sudah kita bicarakan dengan selesai. Jadi ini memang Pak Didi ini memang energik begitu ya dan selalu fast respon begitu ketika misalkan dikontak dan sebagainya itu kan untuk kemudian diskusi dan sebagainya itu selalu terbuka dengan KPU Kabupaten Banyumas. Jangan kemana-mana, tetap di Ngode Mas itu kan, ngobrol demokrasi Kabupaten Banyumas. Kembali lagi kita di Ngode Mas, ngobrol demokrasi KPU Banyumas. Pak Didi, kita masuk ke topik yang sering jadi sorotan publik ini ya. Salah satu isu penting yang saat sekarang dikerjakan oleh KPU juga, dan ini memang di bidang pemerintahan juga, adalah terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan pendidikan pemilih. Nih, bagaimana pandangan Komisi 1 terhadap upaya KPU Banyumas dalam sinergitas menjaga akurasi data pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih? Mas Tony. Jadi kami terutama teman-teman di Komisi 1 sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di KPU Kabupaten Banyumas dalam rangka menjaga akurasi data pemilih agar ini sebagai bentuk pemutaran data agar ke depan itu tidak ada terjadi pemilih ganda lagi. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengelolaan pemutaran data pemilih berkelanjutan, wabil khusus di Banyumas. Jadi kami sangat bangga, kami sangat mensupport dengan nanti adanya
satu data di Kabupaten Banyumas. Ya. Begitu. Nah, bicara soal penyelenggaraan pemilu nih dan pilkada nih Pak Didi, tentu ada kebutuhan anggaran ya, kebutuhan anggaran. Nah, dari sisi anggaran, bagaimana peran Komisi 1 dalam mendukung kebutuhan anggaran pemilu dan pilkada di Kabupaten Banyumas yang berhubungan dengan pemutakhiran data pemilih dan pendidikan pemilih? Iya. Dalam konteks kebutuhan anggaran di teman-teman di KPU, Mas Tony, kami selalu di Komisi 1 wabil khusus selalu full support saja. Ya. Jadi kami tidak pernah yang namanya mencoret, terus ya kan, kemudian mengurangi anggaran yang diusulkan oleh teman-teman di KPU Kabupaten Banyumas wabil khusus. Karena inilah kepentingan kita bersama, kemudian dalam rangka menjaga ranah demokrasi kita agar berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan sesuai dengan amanat undang-undang. Artinya teman-teman Komisi 1 full support lah Mas Tony, full support apapun yang dianggarkan oleh teman-teman di KPU Kabupaten Banyumas. Yang penting pemilu itu berjalan dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh kita bersama. Nah ini ya, luar biasa. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Komisi 1 pandangannya, pentingnya akurasi data pemilih dan pendidikan pemilih, dan juga dukungan anggaran dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ya. Nah, di segmen terakhir nanti kita akan membicarakan tentang tantangan dan harapan ke depan demokrasi di Kabupaten Banyumas. Tetap bersama kami di Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Kembali lagi di segmen terakhir Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama Pak Didi Rudianto yang ganteng ya. Ini Pak Didi, apa tantangan terbesar nih yang dihadapi oleh Komisi 1 DPD Kabupaten Banyumas dalam mengawal proses demokrasi dan kerjasama itu ya dengan KPU Kabupaten Banyumas? Ini kira-kira tantangan yang terbesarnya apa ini yang bikin mungkin tidak bisa tidur gitu ya? Atau mungkin tidak ada tantangan itu menurut Pak Didi? Jadi sebenarnya tantangan dimanapun kita berada itu kan selalu ada Mas Tony. Tapi dalam konteks ketika kita bicara tentang mengawal proses demokrasi dan kerjasama dengan KPU itu, pertama itu tentang integritas kita kan. Yes. Bagaimana sama-sama menjaga integritas kita. Yeah. Kedua itu yang paling penting juga akuntabilitas kita agar ke depan dalam konteks menjalankan tugas kita masing-masing itu tidak saling berbenturan dan punya kepentingan personal. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama agar sehatnya demokrasi itu diawali oleh kita sebagai legislatif apapun sebagai penyelenggara pemilihan umum itu Mas Tony. Yes. Integritas dan kapabilitas itu integritas ya. Kuncinya adalah integritas dan kapabilitas. Oke. Luar biasa ini ya. Jadi ini untuk yang terakhir ini Pak Didi. Nih, untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas ini, apa nih harapan dari Pak Didi itu ya, selaku Ketua Komisi 1 DPD Kabupaten Banyumas untuk KPU Banyumas dan masyarakat Banyumas dalam mewujudkan nih pemilu yang jujur, adil dan tadi berintegritas. Jadi Mas Tony, karena adalah kita sebagai penyelenggara pemilu dan teman-teman di DPD, kita berharap ini kan kita dan pemilih dan teman-teman kami kan nanti kan bersifat sebagai wasit ya kan. Ya betul. Dan sebagai IO penyelenggaranya juga. Ya kita berharap itu kita bisa menyelenggarakan pemilu yang bermartabat ya kan, selain jurdil itu ya kan. Tapi juga kita berharap itu juga jangan sampai ada kepentingan-kepentingan dari masyarakat itu yang terkorbankan. Misalnya dalam konteks coklit itu cocokan pemilih itu. Data pemilih. Jangan sampai itu ada pemilih nanti yang tidak terdaftar di proses pemilihan di pemilu berikutnya. Ini penting sehingga satu data di KPU dengan teman-teman di Kominfo, di Dukcapil itu ke depan itu kita berharap seluruh kepentingan elemen masyarakat itu terakomodir. Dan yang kedua, sama-sama kita menjaga pemilih yang bermartabat dan bersahabat untuk semuanya peserta pemilu, Mas Tony. Mantap. Nah ini sebelum kita akhiri nih Pak Didi itu ya, mungkin ada
closing statement yang mungkin bisa disampaikan kepada seluruh KPU Banyumas itu kan untuk jadi buat teman-teman di KPU Banyumas yang selama ini sudah terbukti luar biasa bekerja keras, bekerja cerdas dan tidak mengenal kata lelah dalam rangka melayani kepentingan masyarakat wabil khusus di kegiatan-kegiatan pemilu. Kami berharap tetap semangat walaupun kondisinya kadang-kadang pendanaan tidak selalu mendukung buat teman-teman di KPU. Tapi saya yakin integritas dan kapabilitas teman-teman di KPU sangat terjaga dengan baik. Semangat terus buat teman-teman di KPU Kabupaten Banyumas. Ya, terima kasih banyak ini Pak Didi Rudianto SEMM selaku Ketua Komisi 1 DPD Kabupaten Banyumas yang sudah hadir di acara podcast di Ngodemas edisi Wakil Rakyat Menyapa hari ini. Banyak sekali insight dan yang kita dapatkan mulai dari peran dari Komisi 1, sinergitas dengan KPU, hingga tantangan harapan untuk demokrasi di Banyumas. Buat sedulur Banyumas, ingat bahwa demokrasi bukan hanya urusan penyelenggara, bukan hanya urusan daripada wakil rakyat, tapi demokrasi adalah urusan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Jangan lupa ikuti terus kanal daripada YouTube KPU Kabupaten Banyumas atau media sosial KPU Banyumas. Saya Siti Fatoni selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banyumas undur diri. Sampai jumpa di Ngodemas berikutnya. Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.